Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Sebelum saya memulai analisis presentasi ini, izinkan saya ucapkan selamat berpuasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Semoga kita terhindar dari wabah dan pandemi COVID-19, dan sehingga kita bisa bersosialisasi dan beraktivitas sebagaimana biasanya. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum saya memulai analisis ini, izinkan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada dosen pembimbing, yaitu Ibu Cenung Widyas Trisna Saikti PhD, dalam mata kuliah Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, untuk memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan analisis ini. Adapun judul daripada analisis ini adalah saya ambil dengan tema analisis yuridis dan penggunaan indirect evidence dalam kasus kartel sepeda motor di Indonesia, ditinjau dari hukum persaingan usaha tidak sehat, persaingan usaha Indonesia. Putusan KPPU nomor 04 KPPU garing 1 2016. Adapun latar belakang dari permasalahan ini adalah dalam aktivitas perekonomian diperlukan persaingan yang sehat antara pelaku usaha, karena persaingan dalam dunia usaha merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya ekonomi pasar. Persaingan merupakan esensi dari tumbuh dan berkembangnya aktivitas ekonomi. Dengan adanya suatu persaingan, maka pelaku pasar dituntut untuk terus memperbaiki produk atau jasa yang dihasilkan dan terus melakukan inovasi serta bekerja keras menciptakan produk atau jasa secara efisien. Perusahaan akan memproduksi barang-barang dan jasa sesuai kebutuhan konsumen dengan harga berdasarkan besarnya biaya produksi. Sebaliknya, apabila terjadi persaingan usaha yang tidak sehat dan praktik monopoli yang merupakan bentuk dari kekuatan ekonomi yang dikontrol oleh seorang atau beberapa kelompok orang tertentu saja, maka pelaku usaha menjadi inefisien dalam menghasilkan produk atau jasa karena tidak adanya pesaing. Hal tersebut disebabkan tidak terdapatnya sebuah inovasi atas produk barang dan jasa, mengingat tidak adanya suatu insentif. Konsumen sangat dirugikan karena tidak memiliki alternatif pada saat membeli barang atau jasa tertentu dengan kualitas baik dan harga yang wajar. Dengan demikian, akan melahirkan inefisiensi ekonomi yang tinggi sehingga mengakibatkan terjadinya pemborosan sumber daya, terutama sumber daya alam. Maka dari itu, untuk menjamin dan menjaga agar para pelaku usaha dapat bersaing secara sehat, diperlukan suatu hukum yang mengatur hal tersebut. Bentuk persaingan yang ada pada umumnya dapat ditemui pada beragam industri adalah oligopoli. Definisi dari pasar persaingan oligopoli adalah kondisi pasar di mana didominasi oleh beberapa pelaku usaha yang memiliki skala produk atau modal yang besar. Derajat konsentrasi pasar pada bentuk oligopoli sangatlah tinggi. Sebagian besar pangsa pasar dikuasai oleh beberapa perusahaan besar. Penataan kembali kegiatan usaha di Indonesia ditandai dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya disebutlah undang-undang tersebut dengan Undang-Undang Persaingan Usaha, yang berasaskan kepada demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan umum, dengan tujuan untuk menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen, menumbuhkan iklim usaha yang kondusif, dan melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat. Dasar hal tersebut, penulis mengkaji lebih jauh mengenai kolusi yang dilakukan oleh perusahaan otomotif yang melakukan tindakan persaingan usaha tidak sehat, yaitu kartel. Pada kasus kartel sepeda motor skuter matic yang dilakukan oleh PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, selanjutnya disebut dengan Yamaha, dan PT Astra Honda Motor, selanjutnya disebut dengan Honda, kedua perusahaan tersebut terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam putusan nomor 04 KPPU garing 1 2016. Pada keputusan KPPU dijelaskan bahwa Yamaha dan Honda telah melanggar pasal 5 ayat 1. Berkaitan dengan pasal tersebut, Yamaha dikenakan denda sebesar
25 miliar rupiah, sedangkan Honda dikenakan denda sebesar 22 miliar 500 juta rupiah. Berdasarkan hal tersebut di atas, menjadikan alasan saya untuk membahas kasus kartel tersebut dalam analisis hukum ini. Jadi rumusan masalah dari analisis ini adalah bagaimanakah analisis juridis putusan KPPU nomor 4 KPPU _1 2016 tentang penetapan harga dalam industri sepeda motor skuter matic di Indonesia dalam perspektif Undang-Undang Persaingan Usaha. Yang kedua, bagaimanakah penerapan indirect evidence sebagai salah satu alat bukti proses investigasi perkara kartel sepeda motor skuter matic di Indonesia dalam perspektif Undang-Undang Persaingan Usaha. Baik, kita masuk kepada pembahasan yaitu kasus posisi. KPPU telah melakukan penelitian terkait adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Persaingan Usaha dalam industri sepeda motor jenis skuter matic 110 sampai 125 cc di Indonesia. Hal tersebut dilakukan karena ada indikasi terjadinya persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan pelaku usaha di bidang otomotif tersebut. Atas inisiatif tersebut, KPPU berhak melakukan penyelidikan atas perkara tersebut dalam ranah persaingan usaha. Kemudian, investigator yang telah ditunjuk oleh KPPU menemukan bahwa Yamaha dan Honda melakukan dan melanggar pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Persaingan Usaha tentang penetapan harga yang berdampak timbulnya anti persaingan sebagai berikut. Tidakkah penetapan harga jual sepeda motor jenis skuter matic 110 sampai 125 cc di pasar bersangkutan yang dilakukan oleh Yamaha dan Honda menimbulkan kenaikan keuntungan Yamaha meskipun faktanya angka penjualan menurun dan mengakibatkan konsumen tidak mendapat harga kompetitif. Jadi dari alasan itu tersebut, maka atas laporan dugaan pelanggaran dari KPPU tersebut, Yamaha selaku terlapor 1 dan Honda selaku terlapor 2 melakukan pembelaan yang kesimpulannya sebagai berikut. Apa pembelaan dari PT Yamaha dan Honda? Pertama, tidak terbukti terlapor 2 sebagai pelaku usaha dan terlapor 1 sebagai pelaku usaha pesaing telah membuat perjanjian sebagaimana ditetapkan penetapan harga. Yang kedua, tidak terbukti ada perjanjian penetapan harga mengenai barang berupa motor skuter matic 110 cc dan 125 cc produk terlapor 2 dan terlapor 1. Terbukti tim investigasi tidak pernah melakukan survei pada pasar yang bersangkutan untuk produk skuter matic. Selanjutnya, atau dengan kata lain, tidak ada satu alat bukti pun yang diajukan oleh investigator yang membuktikan bahwa terlapor 1 dan terlapor 2 melakukan pelanggaran pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Persaingan Usaha. Oleh karena itu, tidak terbukti bahwa telah terjadi kartel penetapan harga oleh terlapor 2 dan terlapor 1. Jadi selanjutnya, untuk membuktikan terjadinya atau tidaknya terjadinya pelanggaran pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Persaingan Usaha, maka berikut merupakan analisis unsur-unsur dalam pasal 5 yang dilakukan oleh KPPU. Yang pertama, pelaku usaha. Apa itu? Yang dimaksud pelaku usaha dalam pelanggaran ketentuan pasal ini adalah terlapor. Pertama itu PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan terlapor 2 PT Astra Motor Honda sesuai dengan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Persaingan Usaha, di mana pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik berbadan hukum atau bukan yang didirikan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. Dengan demikian unsur pelaku usaha terpenuhi. Selanjutnya, untuk membuktikan terjadinya atau tidak terjadinya pelanggaran pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Persaingan Usaha, maka berikut merupakan analisis unsur dalam pasal 5 ayat 1 tersebut. Ya, yang pertama adalah pelaku usaha. Apa yang dikatakan pelaku usaha? Ini maksudnya pelaku usaha dalam pelanggaran ketentuan pasal 5 adalah terlapor 1 yaitu PT Yamaha dan terlapor 2 yaitu PT Honda Astra sesuai dengan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Persaingan Usaha, di mana pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik berbadan hukum ataupun bukan yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usahanya yang ada di Indonesia. Jadi jelaslah bahwasanya PT Yamaha dan PT Honda adalah pelaku usaha. Yang kedua, perjanjian.
Yang dimaksud ada perjanjian antara terlapor 1 dengan terlapor 2 adalah untuk menetapkan harga jual barang dan jasa. Dalam hal ini, perjanjian mencakup tertulis maupun tidak tertulis, termasuk tindakan bersama, concurrent action pelaku usaha. Dalam concurrent action, yang penting terjadi komunikasi. Definisi dari concurrent action adalah suatu tindakan yang direncanakan, diatur, dan disepakati oleh para pihak secara bersama-sama yang bertujuan yang sama. Maka telah terjadi perbuatan pengikatan diri pelaku usaha terhadap pelaku usaha lain secara tidak tertulis. Maka dengan unsur-unsur perjanjian maka terpenuhi. Yang kedua, pelaku usaha dan pelaku usaha pesaing. Adapun Honda dan Yamaha merupakan pelaku usaha yang sama-sama berindustri sepeda motor skuter matic di Indonesia. Maka persyaratan yang demikian pelaku usaha dan pelaku usaha pesaing juga terpenuhi. Yang selanjutnya adalah penetapan harga atas suatu barang ataupun jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan. Pada kesempatan ini, pembuktian ini terbukti berdasarkan perilaku terlapor sebagaimana yang telah diuraikan dan selanjutnya diperkuat dengan bukti ekonomi adanya implementasi penetapan harga. Maka analisis ini juga terbukti. Yang selanjutnya adalah pasar yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Persaingan Usaha, yang dimaksud dengan pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu atau pelaku usaha atas barang atau jasa yang sama-sama sejenis atau substansi dari barang dan jasa tersebut. Maka dengan kapasitas skuter matic kapasitas 110 dengan 125 cc. Adapun terlapor 1 terlapor 2 terbukti melakukan kegiatan usaha pada pasar bersangkutan yang sama. Pertimbangan KPPU dan perkara kartel sepeda motor ditinjau dari analisis struktural. Pada kasus ini, yang menjadi analisis struktural adalah berdasarkan pergerakan konsentrasi dua perusahaan terbesar. Selama bulan Januari 2012 Desember sampai dengan Desember 2014 diketahui bahwa pergerakan yang stabil dari kedua perusahaan itu mengenai kondisi penjualan sepeda motor. Nah, maka bisa dikatakan selanjutnya berdasarkan pergerakan HII selama bulan Januari 2012 hingga Desember 2014 berfluktuasi dalam interval 4.500 dan 7.000 skala 0 banding 10.000 sehingga mengklasifikasikan industri ini dalam struktur yang sangat terkonsentrasi. Selanjutnya analisis perilaku. Pada perkara ini terjadi analisis perilaku adalah berdasarkan analisis perilaku dalam pasar oligopoli yang di dalamnya adalah pemimpin pasar leader dan perusahaan lainnya sebagai pengikut follower. Pemimpin pasar merupakan perusahaan yang memiliki pangsa pasar yang paling besar, dominan. Kemudian terkait dengan penetapan harga, perilaku harga perusahaan follower akan mengikuti harga yang diikuti oleh perusahaan leadernya. Baiklah, kalau ditinjau dari analisis penerapan indirect evidence adalah sebagai berikut. Bukti tidak langsung atau indirect evidence merupakan salah satu alat bukti dalam proses investigasi kartel. Dalam konteks ini, bukti tidak langsung merupakan bukti yang tidak dapat dijelaskan secara terang dan spesifik mengenai materi kesepakatan antara pelaku usaha, yang mana terdiri dari bukti komunikasi dan bukti ekonomi. Dalam bukti tidak langsung, peran bukti komunikasi dan bukti ekonomi tidak berdiri sendiri. Keduanya saling memiliki keterkaitan. Dengan adanya bukti ekonomi dan komunikasi, sekali lagi, dengan adanya bukti ekonomi harus didukung oleh bukti komunikasi. Jika bukti ekonomi tidak didukung oleh bukti komunikasi, maka pembuktian secara indirect evidence menjadi tidak valid. Kemudian dalam kasus kartel sepeda motor ini terdapat bukti komunikasi dan bukti ekonomi, di mana bukti komunikasi telah diuraikan di atas. Maka pada bab ini penulis hanya membahas lebih jelas mengenai bukti ekonomi atau economic evidence pada perkara akuo, di mana kualifikasi bukti ekonomi yang dipakai oleh KPPU dalam perkara akuo adalah berupa pergerakan harga dan metode econometric.
Ekonometrika. Secara keseluruhan dapat disimpulkan terkait dengan harga motor trapor 1 dan trapor 2 adalah hasil analisis harga motor skutik Honda dan Yamaha dengan menggunakan grafik menunjukkan bahwa terjadinya hubungan dalam harga rata-rata motor skutik Honda dan Yamaha pada kedua tipe 110cc dan 125cc selama periode 2014 setelah bulan Januari dan 2014 setelah bulan lainnya. Kemudian hasil dari uji kointegrasi menunjukkan bahwa terdapat kointegrasi atau integrasi hubungan dalam harga antara merek Honda dan Yamaha selama periode 2012-2014. Jadi terbuktilah bahwasanya terjadinya monopoli praktik kartel antara PT Yamaha dengan PT Honda itu melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang persaingan usaha tidak sehat. Adapun kesimpulan dari analisis ini adalah kesimpulan tindakan kartel penetapan harga yang dilakukan oleh Yamaha dan Honda telah melanggar pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. KPPU dalam melakukan pertimbangan terhadap putusan nomor 4 KPPU _1 _2006 menggunakan indirect evidence berupa bukti komunikasi dan bukti ekonomi. Penggunaan indirect evidence pada perkara kartel sepeda motor ini dinilai sudah tepat mengingat hadirnya otoritas persaingan usaha sebagai lembaga yang diperhitungkan. Maka pelaku usaha sebisa mungkin meminimalisir adanya perjanjian atau hard evidence. Namun yang terjadi saat ini di Indonesia, indirect evidence masih belum diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk penegakan peraturan perundang-undangan. Untuk penegakan persaingan yang sehat di antara para pelaku usaha dalam dunia bisnis dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keberadaan indirect evidence perlu diperhitungkan dalam menyelesaikan perkara kartel di Indonesia. Jadi, saran adalah dibutuhkan aturan yang memberikan ruang dan penerimaan pada kemungkinan digunakannya indirect evidence pada pembuktian perkara penetapan harga maupun kartel dalam hukum persaingan usaha di Indonesia. Berpedoman pada negara-negara yang sudah memiliki pengaturan tersendiri mengenai kartel adalah solusi untuk menegakkan perkara persaingan usaha. KPPU disarankan melakukan peningkatan pengawasan berupa pengawasan melalui peraturan maupun pengawasan di lapangan. Penanganan perkara kartel harus lebih tegas tanpa ada intervensi kepentingan politik ataupun perusahaan yang telah dikenal baik oleh publik. Peningkatan edukasi di bidang hukum persaingan usaha kepada para hakim dan pihak yang terkait dengan hukum persaingan usaha. Jadi demikianlah analisis saya ini. Mohon maaf atas kekurangan daripada analisis ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.